Al-Majalis An-Nabawiyah malam 28 Maulid Tiba pasal keempat. Thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Kemudian aku Allah mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arsh, maksudnya selesai peristiwa Isra Mi'raj. Qabla an yabrudal farsh, sebelum dingin farsh. Farsh itu al-mafrushu din-naum, jadi bisa makna kasur, bisa selimut, bisa bantal, apa aja lah yang dipakai untuk tidur. Thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arif. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kamar beliau, ke tempat tidur beliau, dan selesai peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperoleh semua keinginan-keinginan beliau. Dan yang unik, tempat tidur beliau itu masih hangat. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu sangat cepat, tidak lama, di dalam hitungan waktu dunia. Nah, ini dalil bahwa intiwa'ul waqt itu memang ada. Terlipatnya waktu, seperti kita dengar ada fulan min awliyaillah menghatamkan Al-Quranul Karim dalam 1 jam sekian kali, fulan min awliyaillah menghatamkan Yasin sekian ratus kali dalam waktu 1 jam, dan lain-lain. Intiwa'ul waqt itu ada. Mana dalilnya? Ini, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Ini kalau tidak pakai intiwa'ul waqt tidak masuk di akal. Nggak mungkin segitu lamanya kejadian ini dalam buku Mi'raj yang kita baca itu kan macam-macam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berarti ma min waliyin min awliyaillah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala intiwa'ul waqt, ternyata mereka kewarisan dari Nabi, bihukmil irfi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan dari Rasul itu intiwa'ul waqt itu. Fa idza syurrifat turbatu Taibah, apabila telah dimuliakan tanah kota Madinah minhu dari Nabi, bi asyrafi qalab, dengan paling mulianya fisik. Ini maksudnya Rasulullah SAW itu tinggalnya terakhir di kota Madinah, dimakamkan juga di kota Madinah, maka menjadi mulia turabul Madinah biwujudi Rasulullah SAW. Salah satu dalil bahwa syurrifat turbatu Taibah min Rasulillah itu, kota Madinah itu dulunya kan banyak penyakit di sana. Tapi ba'da mahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ila zamanina hadza, sampai zaman kita ini berubah. Turabul Madinah syifa'un min jami'id da', berubah bisa menjadi obat dari segala penyakit. Sa'at ilahi arwahul muhibbin 'alal aqdami wan najaid. Saat berjalan ilahi kepada Nabi arwahul muhibbin, arwah orang-orang yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alal aqdami wan najaid, itu baik berjalan kaki atau memakai kendaraan. Kalau dulu ya najaib itu onta ya. Kalau sekarang ya alal aqdam wa najaib, baik berjalan kaki atau memakai
kendaraan. Terpanggil, ada tarikan batin. Di hati setiap mukmin itu pasti ada syauq, ada rasa rindu untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada keterangan dari ba'dul auliya, kalau orang berusaha tercapai hajatnya, baca Yasin 41 nggak diijabah, baca ini solawat ini nggak diijabah juga, baca ya Latif tidak diijabah, macam-macam bacaan dicoba itu tidak gobul. Terakhir pamungkasnya itu suruh berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau pasti akan diijabah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya ingin sedikit masuk ke pembahasan Isra Mi'raj. Tambah ke sini orang yang ingkar tentang peristiwa Isra Mi'raj itu tetap ada. Orang yang hatinya ingkar, pikirannya menolak, tapi karena dia sudah Islam dan dia dari kecilnya pendidikannya itu memang pendidikan umum ya mungkin dia dari SD, SMP, SMA, kuliah, pemahaman tentang agama ya ala kadar sedikit-sedikit. Paling sering dia dengar dari YouTube, syukur-syukur kadang dari pengajian. Ada rasa takut kepada Tuhan itu ada, jadi takut neraka ada. Akhirnya dia paksa, dia punya otak, pokoknya saya percaya. Pakai pokoknya karena takut neraka sih, takut dianggap berdosa kalau tidak percaya Isra Mi'raj. Jadi dia tekan itu otaknya dari berpikir, kemudian dia tolak. Ada yang begitu. Ada yang pakai pemahaman baru. Jadi tidak seperti yang dipahami di kisah-kisah Isra Mi'raj yang dari hadis, dari buku Mi'raj. Bukan, jadi pakai pemahaman aneh-aneh lah, dibilang dimensi apa ini itu, semacam-macam. Ini semua terjadi karena salah paham. Salah paham itu pemahamannya salah. Pemahaman salah itu karena dia tidak menerima pemahaman yang benar dan lengkap dari guru. Tidak ada silsilah pemahaman tentang Isra Mi'raj. Setahu saya yang paling bagus untuk menghilangkan ingkar ajaibul Isra wal Mi'raj itu lewat Aqaidus Sanusiyah, tapi itu tidak mungkin dibicarakan di ceramah seperti ini, di taklim model begini nggak bisa. Itu harus mubahatsah, harus ini. Jadi nggak mungkin lah hanya saya kasih tahu aja. Kalau orang ngaji Sanusiyah seperti di Giren atau dimanapun, yang penting merujuknya ke Aqaidus Sanusi, itu akan memahami dan beriman kepada Isra Mi'raj bil aql, dengan akal. Dia harus paham dulu wajib mustahil jaiz itu apa, panjang, tapi nanti ujung-ujungnya bisa, akalnya bisa menerima. Dan itu satu. Yang kedua, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, di salah satu majelisnya, sudah pernah saya ungkap ini, beliau tafakurnya begini. Kalau kita, ini saya nukil bil makna la bil lafaz. Kalau kita, kata beliau, telah membuktikan di akhir zaman ini ada teknologi yang bisa membawa orang sampai ke bulan dan dalam keadaan selamat. Di sana itu orang bisa hidup
dengan teknologi modern, kata Ustaz Imam. Rasulullah SAW ini bisa sampai Isra Mi'raj, sampai ke Arsy dengan teknologi ilahi. Disuruh tafakur ke situ. Kalau orang modern saja, itu maksudnya Ustaz Imam ya, bisa menciptakan seperti itu, bikin alat, bikin orang selamat sampai di bulan. Ya apalagi ini yang membuat teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa Allah. Nah, itu yang kedua. Pemahaman dari Syekhul Imam. Kalau orang mendapatkan hidayah ya cukup sih itu. Dari jalur itu cukup. Gampangannya kan maksudnya Ustaz Imam begini. Kalau Allah yang membuat Rasulullah SAW itu selamat, ya bisa. Apa yang nggak bisa, Allah. Itu. Nah, sekarang ini pemahaman dari saya, yang saya ambil dari berbagai macam keterangan-keterangan, baik di kitab atau di guru atau dari ceramah-ceramah ulama-ulama yang saya dengar, atau dari ngobrol-ngobrol dengan orang-orang pandai. Kalau ini benar dari Allah, kalau keliru ya berarti dari saya. Tolong saya diingatkan. Sekarang begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj itu sudah tidak mungkin orang bisa percaya peristiwa itu kalau dia tidak percaya Nabi. Maksud saya begini, orang Islam kan sudah percaya Nabi Muhammad itu Nabiun wa Rasul, Sahibul Quran. Artinya sudah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan malaikat Jibril kan. Ketemunya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu sudah peristiwa gaib dan peristiwa ajaib yang luar biasa. Kalau Anda pahami dengan tafsir. Itu panjang urusannya itu. Kalau Anda orang Ahlul Thariqah, Anda akan mengerti mau menembus alam gaib sulit lah. Jalurnya itu panjang. Atau nggak usah Thariqah lah, orang-orang ahli tirakat, tanya itu orang-orang ahli tirakat itu. Yang bisa masuk ke alam jin apa segala macam. Tanyakan kepada mereka, masuk ke alamnya malaikat Jibril susahnya kayak apa itu? Bukan alam jin mah masih gampang. Kemudian kekuatan rohani dan kekuatan fisik orang yang bertemu dengan malaikat Jibril itu sangat berat. Bila Anda percaya bahwa Rasulullah SAW itu Nabiun wa Rasul, artinya Anda percaya bahwa Nabi Muhammad batinnya kuat. Sehingga berkali-kali, bahkan bukan berkali-kali, ratusan kali. Kalau lihat dari ayatnya aja 6.666 ayat, berarti kalau tiap pertemuan satu ayat sudah 6.666 kali pertemuan. Tapi kan tidak ya, kadang satu kali ketemu itu kan beberapa ayat. Artinya kalau dibilang ribuan sudah tidak keliru. Itu sudah menunjukkan kuatnya ruhani Rasulullah SAW. Pegang, berarti ruhani Nabi dan jasadnya super kuat. Kelas? Kalau Anda sudah punya pemahaman bahwa jasaduhu sallallahu alaihi wasallam dan ruhaniyatuhu super kuat, ya, ini berarti Nabi naik buruk, kemudian mi'raj dari alam ke alam sampai ketemu arwah para nabi, terus masuk ke alamul malakut sampai melihat ini, melihat itu, ujung-ujungnya sampai dibuka hijab melihat Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Itu akan membantu Anda pemahaman tadi bahwa memang Nabi itu bisa Isra Mi'raj itu, jasadnya sudah kuat, rohnya sudah kuat. Ditambah lagi ini orang tidak pernah kafir, tidak pernah berdusta walau marratan, baik serius, bercanda, di masa kecil, sampai ngimpi bohong aja Nabi nggak pernah. Tidurnya itu zikir, gimana mau bohong? Jadi la yakdzib la fil yaqظah wala fil manam. Mimpinya ya benar. Jadi alangkah cerdasnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq
ketika Rasulullah SAW bercerita tentang Isra Mi'raj, beliau katakan, aku mau percayainya, lebih dari itu saya percaya. Itu kenapa keluar itu omongan? Sebab Sayyidina Abu Bakar sudah mengenal Nabi betul, tahu kekuatan ruhaninya Nabi seperti apa, jasadnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sudah meneliti Rasulullah SAW dalam jangka waktu lama. Ini saya pernah dengar di salah satu majelisnya Syekhuna Kiai Hasani, beliau terangkan, beliau baca di salah satu kitab tafsir, katanya sebelum Rasulullah SAW itu memberitahu bahwa beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum berarti kan sebelum 40 tahun itu kan pemberitaan bahwa Nabi Rasul kan arba'in. Nah sebelum itu Sayyidina Abu Bakar sudah kenal sama Nabi ini. Nah Sayyidina Abu Bakar seorang ahli kitab. Jadi beliau itu boleh dibilang, malah kalau saya nggak salah ingat, Kiai Hasan ini bilang pendeta yang paham kitab-kitab suci dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai dari Nabi Isa, Nabi Musa, beliau ahli mutola'ah juga. Dan di kitab-kitab itu Sayyidina Abu Bakar menemukan sifat Rasul akhir zaman, mulai dari tidak pernah berbohongnya, ini itu tanda-tandanya. Begitu bertemu Nabi Muhammad SAW, kayak terbuka gitu di pikirannya Sayyidina Abu Bakar. Ini orangnya nih yang saya baca di kitab-kitab itu. Tanda ini pas, tanda ini benar, alamat ini ada, itu ada semua. Makanya beliau sudah yakin inilah yakdzib, apalagi kan terkenal al-amin, orang yang tidak pernah berdusta, terpercaya. Maka ketika ada pemberitaan tentang Isra Mi'raj, beliau membenarkan. Limaza? Beliau udah belajar dari kitab-kitab yang sebelum Rasulullah SAW. Jadi kenapa kita tidak bisa beriman bahwa kulit Nabi Muhammad SAW, daging Nabi Muhammad SAW, alis mata, rambut, tangan, muka, dada, kaki, seluruh jasad beliau yang menembus alam-alam yang macam-macam ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kuat. Kenapa kuat? Dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikuatkan memang. Mau ngomong apa kita kalau Allah Ta'ala gawahu Jalla Jalaluhu wahdah. Allah Ta'ala memberi kekuatan yang sangat dahsyat kepada Rasulullah SAW, sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu selesai dengan sempurna. Waqad nala jami'al ma'arib. Terus kita juga harus paham loh bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Ta'ala menggembirakan Rasulullah SAW. Sebelumnya kan mengalami ujian, itu diganggu oleh beberapa orang gitu. Jadi dhiyafah rabbaniyah, jamuan Tuhan. Ya, otomatis di dalam jamuan ini Allah loh yang menjamu, Rabbul Alamin, yang punya segalanya, ya pasti disempurnakan sama Allah. Mulai dari kendaraan yang dipakai, kelompok yang mengawal, mulai dari malaikat Jibril, kemudian malaikat-malaikat yang di tiap sap-sap langit itu. Peristiwa-peristiwa yang akan dilihat Nabi itu sudah maktub, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagi orang yang telah lama meneliti tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneliti betul ba'da la ilaha illallah, dia teliti Muhammad Rasulullah, dia tidak akan kaget dan pasti akan langsung sadaqta ya Rasulullah, kau benar-benar mengalami peristiwa itu. Sebab yang memberi hadiah peristiwa Isra Mi'raj Rabbuka, Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kalau sudah Allah yang mengadakan jamuan ilahiyah, jamuan rabbaniyah, pasti orang yang dijamu, kekasih yang diundang,
yang diberi jamuan oleh Allah Ta'ala itu akan mengalami kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan yang tidak bisa diperkirakan batas nikmatnya. Karena Al-Mun'im, Allah, pahami kata-kata itu Al-Mun'im, pencipta nikmat ini, yang memberi nikmat Isra Mi'raj kepada Rasulullah, pencipta loh. Ada nikmat dimanapun dari beliau, dari Allah ini. Ma min ni'matin wujidat fil ardi wala fis sama'i wala fil jannah wala fi ayyi makan illa minhu. Ini pencipta nikmat yang memberi hadiah Isra Mi'raj kepada Nabi. Kayak apa nikmatnya itu? Naam, ujung-ujungnya nikmat dibuka hijab, an-nazar ila wajhillahil karim wa jalla jalaluhu wahdah.